saya bukan tidak menghormati para Pak. Saya selaku kuasa dari Pak Adi Naryono selaku Sekda Provinsi Jawa Timur, beliau yang juga ketua dari perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur. Nah, pertama saya sampaikan di sini bahwa sudah ada keputusan rapat RUPS yang menyatakan bahwa Muhammad Ishak Jayabrata Mas selaku CEO RS Polar Harja itu sudah tidak lagi sebagai CEO dari rumah sakit. Yang kedua, kita minta kepada beliau untuk segera meninggalkan tempat. Namun faktanya, ini yang kami telusuri bahwa dari dokumen yang kita peroleh, Pak Rasio itu kami melihat sepertinya beliau melindungi bahkan mendukung keberadaan dari Pak Ishak tadi. Padahal faktanya Pak Ishak sudah diberhentikan lewat RUPS. Yang kedua, pendapat dari Rasio menyatakan bahwa Pak Adi ini bukan sebagai kepala dari Abdi Negara tadi. Dia adalah ketua umum dari Abdi Negara ini. Maka dia bisa membuat keputusan dalam bentuk RUPS untuk memutus apapun. Salah satunya adalah memberhentikan dari si Dr. Ishak tadi dari CEO Rumah Sakit Polar Harja. Yang kedua, saya dalam surat ini saya sampaikan surat kepada Badan Kehormatan Dewan DPRD Jawa Timur. Kenapa? Saya melihat apa yang dilakukan Pak Rasio ini selaku teradu itu dilakukan setelah dia anggota dewan. Artinya apa? Setelah dia anggota dewan masih mengirim surat yang ditujukan kepada Pak Adi Karyono tadi untuk mencabut pemberhentian tadi dengan alasan tadi bahwa Pak Adi itu tidak sebagai ketua. Yang kedua, masa jabatan dari Ishak itu masih sampai 2026. Dia tidak melihat bagaimana proses itu dilakukan. RUPS dipanggil, yang bersangkutan tidak hadir. Nah, yang terakhir saya minta kepada Pak Rasio untuk segera menarik dia dari rumah sakit. Sebab kalau tidak, saya menganggap Pak Rasio itu memberikan perlindungan, legitimasi kepada orang yang sudah diberhentikan untuk tetap menjadi CEO. Ini yang kami harapkan. Perbuatan-perbuatan seperti ini menurut saya sudah saya. Ya, menurut kami perbuatannya melanggar kode etik dari Dewan Kehormatan. Nanti hari ini akan menyerahkan surat somasi. Surat ini saya sampaikan satu kepada Badan Kehormatan Provinsi DPD Provinsi Jawa Timur. Yang kedua langsung saya sampaikan kepada ketua. Masing-masing surat sampaikan tersendiri. Oh, ketua Badan Kehormatan sama ketua dewan. Ketua Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Betul. Kenapa? Karena apa yang dilakukan ini sudah menurut saya beliau menyimpang dari tugas sebagai anggota DPR di Provinsi Jawa Timur. Apalagi di telah ini disampaikan bahwa dari telah hukum yang dilakukan oleh bagian hukum Kejati Jatim selaku pengacara negara, dia sudah berpendapat bahwa Ishak itu sudah pertama dia sudah diberhentikan oleh RUPS. Yang kedua, dia minta si Ishak itu meninggalkan tempat. Yang ketiga, dia minta tidak lagi menggunakan satu operasional apapun dari rumah sakit. Yang kedua, tidak boleh menggunakan dana dari rumah sakit. Sementara yang beredar sejak dia diberhentikan, dia masih melakukan terus-menerus. Maka saya melihat Pak Rasio ini membackup tanda petik. Yang kedua, kenapa? Dengan suratnya Pak Rasio kelihatan minta Pak Adi Karyono mencabut. Yang kedua menyatakan bahwa Pak Adi itu Pak Ishak masih sebagai CEO. Ini yang menurut saya nggak baik. Harusnya katanya alasannya tidak ada alasan, sampaikan dia. Pertama, Pak Adi dianggap tidak memiliki kapasitas. Seperti yang katakan. Yang kedua, masa jabatan masih berakhir 2026. Tidak dilihat problem kenapa dia diberhentikan. Termasuk Pak Rasio sendiri tidak hadir di acara RUPS. Dengan menurut saya, ini sudah saya kutip seluruhnya di permohonan untuk dilakukan permintaan saya dilakukan pemeriksaan kepada Rasio selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk diperiksa tentang pelanggaran kode etik.
Yang kedua, kalau dia tetap mengatakan bahwa apa yang dilakukan tidak salah, saya akan laporkan dia kepada pihak kepolisian. Kenapa? Orang yang sudah diberhentikan masih dibiarkan, bahkan didukung untuk satu menggunakan fasilitas, menempati tempat, menggunakan dana yang ada di rumah sakit. Ini menurut saya ini adalah sebagai perbuatan pelanggaran kode etik. Harapan saya agar Pak Rasio segera mengambil langkah untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Adi. Siap. Berarti terakhir langkah hukum yang kemudian Saya masih minta agar dia dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan. Kalau Tapi tidak kalau ada dia proses masih meneruskan, baru. saya akan lakukan kepada laporan kepada Polda Jatim tentang pelanggaran seseorang yang sudah diberhentikan tapi masih di backup, dipersilakan masuk bahkan untuk menggunakan seluruh perangkat yang ada di rumah sakit. Siap. bukan unsur pidana. 263 tentang tidak pidana pertama untuk Pak Rasio, dia memberikan keterangan salah. Yang kedua, pasti Ishak tembak dia. Kenapa? Dia telah menggunakan seluruh operasional yang ada di rumah sakit. Gitu. Makasih. Penggelapan atau apa? Dia bisa 263. Kalau dia penggelapan pragmatik, orang sudah diberhentikan tidak punya kapasitas masih menggunakan itu penggelapan. Kalau RUPS itu tahun tanggal berapa? RUPS di sini jelas tanggal 4 September 2024. Oh. Gitu. Sebenarnya banyak cerita-cerita lagi tentang apa yang dilakukan Pak Rasio, tapi tidak perlu saya sampaikan ke media. Ini biar dipertimbangkan, disampaikan di Dewan Kehormatan, nanti Dewan Kehormatan biar menilai. Target saya dalam minggu depan sudah dijawab dari Badan Kehormatan, melakukan pemeriksaan, panggil Pak Adi, tidak ada masalah. Kami sebagai kuasa hukum juga sudah memberikan data komplit. Ada 12 data yang semua menunjukkan apa yang dilakukan Pak Rasio itu masuk kategori pelanggaran kode etik. Bahkan juga ada laporan menghilangkan simbol-simbol Polri dari semua atribut Polri di rumah sakit. Ya, Itu ada unsur tersendiri nggak? kalau itu kan faktornya tersendiri, tidak apa-apa. Maka kita akan telusuri yang fokus ini dulu. Yang pertama saya luruskan kembali kesan saya menangkap Pak Rasio itu membackup Pak Ishak. Dari 3 bukti tadi, surat dia, yang kedua diangkat Pak Adi Karyono ada mencabut, yang kedua masih menyatakan dia bisa mengoperasionalkan, menurut saya sudah masuk kategori pelanggaran berat. Ini sifatnya masih surat aduan ya? Saya masih pengaduan ke DPRD, biar dibawa ke belum Dewan somasi Kehormatan. ya? Kenapa? Belum somasi. Somasi sudah disampaikan kepada dia, Ke rumahnya. ke Pak Rasio. Rasio. Somasi Tapi pertama. dia malah menjawab gini, ini satu hal yang menarik. Hmm. Pak Rasio itu disomasi oleh Pak Adi selaku Oh. ketua umum pengurus. Hmm. Tetapi dia malah jawab, kamu jangan lagi menggunakan apapun, jangan lagi memberikan kewenangan kepada dia, jangan lagi belain dia. Tapi malah yang dianggap bersalah itu Pak Adi Karyono. Jabatannya lagi sebagai ketua satu. Ini kan lucu. Ketua umum dijawab oleh ketua satu. Hmm. Ini kan lucu. Dia diminta untuk tidak lagi memberikan legitimasi kepada, malah dia jawab. Jawabannya sama, bahwa dia masih mendukung si Ishak tadi untuk sebagai CEO. Oke mas. Unsur somasi pertama sudah ya? Itu bukan dari